Kita mulai insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Eh, ini ibu-ibu semua ya. Bapaknya belum masuk. Di malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama untuk melanjutkan pembelajaran kita, di mana malam hari ini kita sampai di materi khobar. Saya coba share screen dulu. Baik, kita masuk di materi khobar. Kita masuk, kita masuk di materi khobar. Nah, biasanya khobar ini adalah pasangannya mubtada. Kalau misalnya di Al-Munir 1 dulu kita hanya membahas tentang khobar dalam bentuk mufrad. Mufrad yang dimaksud itu bukan isi mufrad ya, tapi mufrad yang dimaksud itu adalah bukan kalimat sempurna atau bukan mirip kalimat. Nah, jadi khobar itu apa? Khobar itu adalah penyempurna si mubtada. Jadi setiap mubtada dia membutuhkan khobar. Dengan adanya khobar, maka si mubtada itu kemudian menjadi kalimat sempurna atau biasa kita sebut dengan jumlah mufidah. Nah, kemudian khobar itu dia terbagi menjadi 5. Jadi jenis khobar itu ada 5.
Baik, kita lanjutkan. Apa tadi ada? Bentar. Nah, jadi khobar itu jenisnya ada 5. Yang pertama disebut dengan khobar mufrad. Jadi semua khobar yang dipelajari di Al-Munir 1 itu namanya khobar mufrad. Jadi khobarnya itu misalnya dalam bentuk isim mufrad, ya. Kemudian khobarnya dalam bentuk musanna misalnya. Khobarnya dalam bentuk jama muzakkar salim, jama muannas salim misalnya. Jama taksir, isim maksur, isim manqus, kemudian asmaul khamsah sama isim ghairu munsharif misalnya. Nah, jadi khobar itu kan dalam bentuk kata, bukan kalimat. Jadi khobar mufrad itulah khobarnya dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk kalimat lagi seperti itu. Makanya dinamakan dengan khobar mufrad. Nah, makanya dijelaskan Masuk di Zoom sini kamu? khobar mufrad di sini adalah maksudnya adalah khobar yang bukan jumlah. Jumlah itu kan kalimat ya. Berarti khobarnya bukan dalam bentuk kalimat lagi seperti itu. Bukan juga mirip sibul jumlah. Sibul jumlah itu dia terdiri dari dua kata gitu. Tapi dia bukan kalimat sempurna. Nah, biasanya yang masuk di sibul jumlah ini dua ya. Jar majrur dan zorof. Nah, ini contoh untuk khobar mufrad. Contohnya al-muslimu sholihun. Nah, kalau kita i'rab, maka al-muslimunya dia jadi mubtada, sholihunnya jadi khobar. Contoh berikutnya adalah dari musanna ya. Misalnya al-muallimani mahirani ya. Maka kalau kita i'rab al-muallimani ini mubtada, kemudian mahirani khobarnya. Ada dari bentuk jamak, misalnya at-tullabu muhadzabuna. Para siswa itu sopan ya, muhadzab. Maka at-tullabunya mubtada, muhadzabuna khobar. Nah, jadi semua bentuk khobar ini dinamakan khobar mufrad. Tapi kalau dilihat dari jenis isimnya, solihun ini ya isim mufrad, mahironi dia musanna, muhadzabun dia jamak muzakkar salim. Jadi khobar mufrad yang dimaksud itu khobar dalam bentuk kata, bukan dalam susunan kalimat lagi. Seperti itu. Nah, untuk membedakannya kita masuk di khobar jumlah ismiyah. Nah, ada khobar berikutnya. Khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kan sepaket yang disebut dengan mubtada plus khobar. Nah, jumlah ismiyah itu kan susunan mubtada plus dengan khobarnya. Nah, jadi dimaksud dengan khobar jumlah ismiyah adalah mubtada plus khobar ini nanti dia menjadi khobar untuk mubtada sebelumnya. Contoh misalnya begini. Fatimatu abuha alimun. Fatimah itu ayahnya orang alim. Nah, kalau kita i'rab kalimat ini, maka Fatimah itu kan mubtada karena isim di awal kalimat. Abu ini mubtada juga. Rasanya mubtada kedua kalau kita mau i'rab satu-satu ya. Fatimah itu mubtada pertama. Kalau hanya kan mudhof ilaih ya. Alimun ini khobar untuk mubtada kedua. Kemudian sepaket ini Abu Alimun ini merupakan khobar dari mubtada pertama. Jadi mubtadanya khobarnya dalam bentuk susunan mubtada plus khobar lagi. Makanya dinamakan khobar jumlah ismiyah. Jadi khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum kita lanjut. Silahkan kalau ada.
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita mulai praktek di nomor 2 ya. Bismillah. Al-muslimuna himmatuhum ridwanullah. Jadi kaum muslim itu himmahnya, keinginan tertingginya adalah ridhonya Allah. Nah, kalau kita i'rab, maka al-muslimuna jadi apa dia? Mubtada. Mubtada pertamanya. Himmatu jadi apa? Mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Mubtada kedua. Jadi cara untuk menebak dia mubtada kedua, mesti si mubtadanya itu bersambung dengan domir. Domir ini nanti kembali ke mubtada pertama. Jadi kalau kita dapat misalnya setelah mubtada ada isim lagi dia bersambung dengan domir, itulah mubtada keduanya. Nah, berarti kita cari khobar untuk mubtada kedua dulu. Nah, mana khobar dari mubtada kedua? Ridwan. Nah, Ridwanullah. Ridwanullah. Allahnya mudhaf ilaihi. Oke. Nah, kita sudah dapat khobar untuk mubtada kedua. Tapi mubtada pertama belum. Nah, maka sepaket ini ya. Dari himmatuhum ridwanullahi alaihim. Ridwanullahi ini adalah khobar untuk mubtada pertama. Nah, nah ini namanya khobar jumlah ya. Kemudian kita lanjut. Di nomor 3 misalnya. At-thalibatani dua siswi itu kita bahuma. Kita bahuma jadi dan buku keduanya itu bar. Nah, i'rabnya sama ya dengan yang atas. Jadi at-thalibatani mubtada pertama, kemudian kita ba mubtada kedua, humanya mudhaf ilaih. Jadi dani ini khobar untuk mubtada kedua. Nah, maka sepaket ini ya. Kita ba ini adalah khobar untuk mubtada pertama. Ini ghalin ya. Kemudian nomor 4 misalnya al-aklam ruha ghalin. Di pulpen-pulpen itu harganya mahal. Maka aklam ini mubtada pertama namanya. Si'ru ini mubtada kedua. Ghalin ini khobar untuk mubtada kedua. Nah, sepaket ini adalah khobar untuk mubtada pertama. Begitupun nomor 5 ya. Abu Usmana ibnuhu Qadin. Jadi Abu Usman ibnuhu anaknya adalah seorang qadi. Nah, kalau kita i'rab, Abu ini mubtada pertama. Usmana kan mudhaf ilaih. Ibnu mubtada kedua. Qadin ini khobar untuk mubtada kedua. Nah, maka ibnuhu Qadin ini adalah khobar untuk Abu Usman seperti itu. Nah, ini kalau i'rab secara Arab ya. Misalnya dikatakan al-aklamu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'ut taksir. Si'ru mubtada usani marfu'un mubtada kedua ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Kemudian kan tadi si'ruha al-ha i'rabnya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ghalin dia khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal ya'i. Jadi si si tanda rofaknya itu dhamma muqaddarah, tapi di atas ya al-mahdzufati.
ya yang dibuang. Aslinya kan ada ya-nya di sini. Tapi si ya-nya dibuang. Karena si isim mankusnya nggak pakai alif lam ya. Jadi kalau isim mankus itu nggak pakai alif lam, ya-nya juga harus dibuang. Aslinya kan dia bisa kita tulis gini. Al-ghali. Tapi kalau misalnya alif lamnya dibuang, maka si ya-nya juga dibuang. Kemudian wa mubtadaun wal khobaru min si'ruha ghalin fi mahali raf'in khobar lil aklam. Jadi sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa kalau kita i'rab al aklam yang nomor 4 ya. Namanya saya hapus dulu. Jadi al aklam ini dia mubtada pertama, si'ru mubtada kedua, ghalin ini khobar untuk mubtada kedua. Nah, kemudian si'ruha ghalin ini adalah khobar untuk mubtada pertama. Nah, inilah yang disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Nah, khobarnya dalam bentuk mubtada khobar lagi. Khobarnya dalam bentuk kalimat. Kalimat sempurna mubtada khobar. Baik, ini yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti kita lanjut khobar jumlah fi'liyah. Habis ini. Insyaallah. Gimana? Bisa dipahami nggak yang khobar jumlah ismi? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Yang lain gimana? Bingung atau ini? Paham nggak? Baik, kalau nanti misalnya ada yang bingung ditanyakan saja. Nak. Nah, sekarang kita masuk di khobar jumlah fi'liyah. Nah, khobarnya dalam bentuk fi'il dan fa'il. Jadi sepaket fi'il fa'il dia jadi khobar. Rumusnya gini sebenarnya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu dapat gitu, susunan kalimat, ada mubtada, di depannya kemudian ada fi'il plus fa'ilnya. Jadi ada di depannya si mubtada itu ada fiil plus fa'il. Ini rumus sederhananya sebenarnya. Maka kita nggak cari khobar lain karena sudah itu khobarnya. Jadi setelah mubtada ada fiil plus fa'il. Maka kita nggak akan cari khobar lagi gitu. Karena sudah itu khobarnya. Tapi khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah namanya. Khobar sepaket fiil dan fa'ilnya. Nah, jadi kalau kita ketemu mubtada depannya ada fiil dan fa'il. Contohnya misalnya begini. Al-asatidatu, jadi para guru itu, yu'allimuna, mereka mengajarkan atulaba para siswa, ba'da subhi, setelah subuh. Nah, bagaimana i'rabnya? Asatidatu kan mubtada. Yu'allimuna fil mudhari. Rofa, tanda rofanya kan nun ya, karena dia af'alul khamsah. Fa'ilnya waw ini. Nah, ini kan sudah sepaket fiil dan fa'il. Nah, maka fiil dan fa'il ini kita i'rab lagi. Dia jadi khobar untuk asatidzah. Atulaba maf'ul bih. Nah, kemudian ba'da ini zorof, subhinya mudhof ilaih. Nah, di contoh kedua sama sebenarnya. Misalnya, al-mujahiduna hajamu, mereka menyerang ya. Al-kufara, al-kufaro, orang-orang kafir fi fil ma'arokati di apa namanya? Di peperangan. Kalau kita irob juga sama sebenarnya. Al-mujahiduna dia jadi mubtada, hajamu kan fil madi, mabninya mabni dhammah. Fa'ilnya waw ini kan.
Nah, kita sudah irob tuh satu-satu. Fi'il madi punya fa'il. Maka hajamu sepaket ini fi'il dan fa'il, dia jadi khobar untuk al-mujahiduna. Al-kufaronya maf'ul bi, fi ma'rokati jar majrur dia. Contoh lagi misalnya al-aklamu sakotot minad durji. Jadi pulpen-pulpen itu terjatuh dari laci. Durji itu laci. I'rabnya juga sama. Al-aklamu mubtada, sakotot fil madi. Eh, Fa'ilnya domir mustatir hiya. Nah, kembalinya ke aklam kan. Kemudian sepaket fiil dan fa'il ini dia menjadi khobarnya aklam minad durji jar majrur. Contoh i'rabnya misalnya begini. Al-walidani kedua orang tua, yuridani keduanya ingin, an yadhaba keduanya pergi ila baitillah ke baitullah. Maka dikatakan di sini al-walidani mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Karena dia musanna ya. Al-walidani musanna. Yuridani fi'lun fi'lul mudhari'i marfuun wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Tetapnya nun tanda rafa'nya li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, ini titiknya kurang pas. Kemudian al-alifu domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun takdiruhu huma. Kemudian dikatakan di sini yang dicetak tebal ya. Wal fi'lu wa fa'iluhu fi mahali raf'in khobar. Jadi kalau kita i'rab maka al-walidani ini mubtada, yuridani fil mudhari tanda rofaknya nun, fa'ilnya alif ini. Nah, maka sepaket ini alif, sepaket fil mudhari dan fa'ilnya dia menjadi khobar untuk si mubtada. Nah, kemudian di depannya ada an. Di sini dikatakan harfu nasibin wa masdariyin. Mabniun ala sukun. Ya harfu masdarin. Yadhaba fi'lul mudhari'i mansubun wa alamatu nasbihi hazfun nun. Tanda nasabnya membuang nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian al-alifu domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun takdiruhu huma. Nah, kemudian an itu kan an masdariyah, artinya fiil dan fa'il di depannya bisa ditakwil jadi masdar. Makanya dikatakan di sini an wal fi'lu wa fa'iluhu fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kalau nanti kita ketemu an plus fi'il mudhari'nya terletak setelah fi'il, kalau fi'il itu belum punya fa'il, maka an plus fi'il mudhari'nya itu jadi fa'il. Tapi kalau dia sudah punya fa'il, maka sepaket ini dia di i'rab lagi dia menjadi maf'ul bih. Ila baitillahi kan jar majrur ya. Allahnya mudhaf ilaih. Oke, selesai. Itu untuk khobar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Eh, masih ada dua ya, khobar jar majrur dan khobar dalam bentuk dzaraf. Tidak ada? Gimana? Bisa dipahami kira-kira? Ustadz cepat sekali gitu. Oh, yang mana yang mau diulang? Silakan. Biar kita ulang nggak apa-apa. Yang sebelah mana yang mau diulang?
Yang ada an. Oke. Kita ulangi ya. I'rab untuk yang eh, takwil masdar. Nah, jadi kalau kita i'rab nanti al-walidani kan jadi mubtada ya. Yuridani ini fi'il mudhari. Tanda rofaknya dengan nun, fa'ilnya yang alif ya. Nah, nanti setelah kita i'rab satu-satu, kita i'rab lagi. Jadi sepaket ini dia jadi khobar untuk si mubtada. Kemudian annya ini harfu masdarin. Fungsinya menasobkan juga. Ya. Yadhaba fil mudhari nasob. Tanda nasobnya membuang nun. Aslinya kan yadhabani. Karena kemasukan amil nasob, makanya nunnya dibuang. Failnya si alifin. Nah, an yadhaba sepaket ini dia jadi maf'ul bih. Dia jadi maf'ul bih. Kemudian ila baitillahi ini jar majrur. Allahinya mudhaf ilaih. Itu kalau kita i'rab satu-satu. Baik, itu ya untuk an plus fi'il mudhari. Baik, kita lanjut lagi. Bismillah. Nanti kalau bingung, tidak apa-apa kita ulang ya. Nanti ditanyakan saja yang bingung di mana. Khobar jar majrur. Kalau ini sebenarnya relatif lebih mudah lagi gitu. Nah, kalau kita khobar jar majrur, jadi setelah mubtada ada jar majrur misalnya seperti itu. Nah, tapi jar majrur itu sudah menyempurnakan makna si mubtada. Maka sepaket jar majrur itu dia jadi khobar dari si mubtada. Misalnya begini. Alkitabu, jadi buku itu fil hakibati di dalam tas. Orang kan sudah paham dengan kalimat itu. Berarti kalimat itu sudah sempurna sebenarnya. Maka kalau kita i'rab, alkitabunya kan mubtada, fi huruf jar, hakibati majrur bi harfi jar. Setelah kita i'rab satu-satu, kemudian kita i'rab sepaket ini. Nah, jadi fil hakibati ini fi mahali raf'in khobar dari mubtada yang di awal. Contoh lagi misalnya nomor dua, at-tawakkulu 'alallah. Jadi tawakal itu kepada Allah. Sempurna kan kalimatnya. Kita i'rab juga sama gitu. Tawakkulu ini mubtada, alanya huruf jar, Allahi majrur biharfi. Maka sepaket ya, alallahi ini dia jadi khobar untuk mubtada yang di awal. Kemudian nomor tiga misalnya an-najahu bi mujahadatin nafsi. Terjemahan bebasnya gimana? Kesuksesan itu bi mujahadatin nafsi. Ini bi ya, bukan ba. Tadi ganti di kitab. Nah, kita langsung i'rab saja. Jadi an-najahu dia jadi mubtada. Bi-nya huruf jar. Mujahadati ini majur biar jar. Nafsinya mudhof ilaih. Nah, jadi sepaket ya. Bi mujahadati nafsi boleh kita katakan sampai situ karena masih satu rangkaian.
Bimujahadatin nafsi ini dia jadi khobar dari an-najah. Jadi kesuksesan itu apa ya bahasanya? Dengan ya bersungguh-sungguh seperti itu. Mungkin terjemahan bebasnya begitu. Nah, kemudian contoh misalnya hudallah petunjuknya Allah itu di dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita irab huda ini jadi mubtada, dia isi maksur ya, tanda rofanya dhamma muqaddarah, Allahi mudhaf ilaih. Fil Qur'ani jar majrur ini jadi khobar dari huda. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, terakhir khobar dalam bentuk zorof. Ya. Jadi setelah mubtada kita dapat zorof plus mudhof ilaihnya. Maka sepaket itu jadi khobarnya. Contoh, al-baitu amamal masjid. Nah, jadi rumah itu di depan masjid. Maka kalau kita irof, al-baitunya jadi mubtada, amamanya zorof, masjidi mudhof ilaih. Nah, sepaket amamal masjidi ini dia jadi khobar untuk al-bait. Contoh lagi misalnya kitabullahi fauqar rafi. Al-Quran itu di atas rak. Maka kita punya mubtada, Allahinya mudhof ilaih, fauqanya zorof. Zorof makan ya. Rafinya mudhof ilaih. Fauqar rafi sepaket ini dia jadi khobar untuk si mubtada di awal. Kemudian Abu Bakrin waro'a Rasulillah. Jadi Abu Bakar itu di belakangnya Rasul. Nah, kalau kita irob, Abu ini jadi mubtada, Bakrinnya mudhof ilaih, waro'anya zorof, Rasuli mudhof ilaih, sekaligus jadi mudhof lagi Rasuli. Allahinya mudhof ilaih. Nah, maka waro'a Rasulillah, dia sepaket ini, dia menjadi khobar untuk Abu yang di awal. Nah, contoh dalam kalimat misalnya, contohnya misalnya Makkatu syarqa Misr. Jadi Mekah itu di timurnya Mesir. Nah, maka kalau kita irob, Makkatu ini dia mubtada, syarqa ini zorof, Misra ini mudhof ilaih. Nah, kenapa tandanya fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Tanda jarnya dengan fathah. Maka syarqa Misra ini sepaket dia menjadi khobar dari Makkatu. Mekah. Makkah itu juga isim ghairu munsharif. Oke. Nah, itu untuk jenis-jenis khobar. Jadi kalau kita urutkan dari awal, khobar itu ada 5 jenis. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jar majrur, ada khobar zorof. Nah, jadi kapan kita dapatkan? Jadi nanti kita tidak bingung lagi misalnya untuk nyari mana nih khobarnya gitu. Nah, karena khobar itu tidak mesti dalam bentuk isim mufrad, musanna gitu ya. Kemudian apa namanya? Dalam bentuk jamu muzakkar misalnya. Bisa jadi khobarnya itu datang dalam bentuk kalimat lagi seperti itu. Nah, nanti untuk membiasakan nanti memang kita harus sering-sering praktek mengi'rab seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sih. Apa nih, Ustaz? Gimana? Iya, gimana? Silakan. Tadi masih belum paham yang itu, nah, Ustaz. Harfu nasibin wa masdariyin. Wa masdariyin itu maksudnya gimana ya, Ustaz? Jadi Khobar jumlah fi'liyah. eh, Nah, itu ini ya. Ustaz.
Nah, jadi an ini dia punya fungsi. Satu, fungsinya si an ini menasobkan fi'il mudhari. Yang kedua, fungsinya adalah bisa menjadikan si fi'il mudhari itu dirubah dalam bentuk masdar. Tapi ditakwil saja. Ditakwil itu diumpamakan dirubah dalam bentuk masdar. Nah, misalnya di sini kan ada fi'il yadhaba kan. Yadhaba masdarnya apa? Zuban ya. Eh, Zahaba yadhabu, ya, ya, ya. zaha, zahaban. Masdarnya zahab. Nah, artinya yadhaba ini bisa ditakwil dengan model seperti ini. Jadi maksudnya al-walidani yuridani zahaban. Maksudnya begitu. Ilal baiti. Jadi maksudnya an ini punya fungsi mentakwil si fi'il mudhari menjadi masdar. Artinya si fi'il mudhari itu bisa kita umpamakan dia sedang dalam bentuk masdarnya. Itu namanya an masdariyah. Jadi bisa dirubah dia dalam bentuk si masdarnya seperti itu. Oh, jadi seolah dia itu masdar, padahal dia masih berbentuk fiil mudhari gitu Ustaz. Gimana? Bisa diulang? Jadi dia tuh seolah-olah menjadi masdar gitu Ustaz. Iya, betul. Seolah-olah dia menjadi masdar. Karena ada an di situ. An masdariyah. Makanya tadi Ustadz nyampaikan kalau misalnya sesudah mubtada itu fa'ilnya tidak ada fa'il, maka sesudahnya itu bisa menjadi fa'il gitu. Kalau Tadi setelah fiil tidak ada fa'il, belum maka ada yang failnya kan gitu. belum ada fa'ilnya berarti setelahnya bisa jadi fa'il gitu. Bisa jadi fa'il. Tapi kalau sudah ada fa'ilnya, dia ditakwil Hmm. sebagai maf'ul bih seperti itu. Di i'rabnya jadi Oh, maf'ul. nah, misal. Fa'il itu syukran Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Nah, itu. Yang lain ada? Bismillah. Oke. Kita coba latihan sama-sama. Nah, di sini diminta sebutkan jenis khobar berikut dan jelaskan i'rabnya. Kemudian terjemahkan. Oh, lumayan perintah. Alkitabu mufidun. Alkitabu jadi apa? Mubtada. 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 Mufidun. Khabar. Khobar. Khobar. Jenis apa nih khobarnya mufidun? Khobar mufrad. Iya, betul ya. Dia khobar mufrad. Kita kasih di sini. Ini bukan naul mubtada ya. Kita ganti. Ini naul khobari. Karena yang diminta jenis khobarnya. Nah, khobarnya dalam bentuk khobar mufrad. Kan khobar tadi ada 5 jenis. Ini anggap saja. Kemudian yang kedua, asayyarotani sari'atani. Kedua mobil itu cepat. Sayyarotani jadi apa? Mubtada. 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 Sari'atani Khabar. khobar. Khobar. Khobar apa namanya? Khabar. Khobar mufrad. Sama ya, khobar mufrad. Al-buyutu rumah-rumah itu yaskunu hal insanu ditinggali oleh manusia. Al-buyutu jadi apa? Mubtada. 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 Yaskunu fiil Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. mudhari. Haknya Dhamir. Mudhaf ilaih. Tasil. enggak jadi mudhaf ilaih. Jadi apa dia? Eh,
Maf'ul Iya. bih. maf'ul Maaf, bih. maaf lebih. Nah, kalau dia bersambung dengan fiil jadi maf'ul bih. Kalau bersambung dengan isim nanti jadi mudhof ilaih. Al insanu Khobar. enggak. Fa'il. Eh, Fa'il. Alisata. Fa'il. Fa'il dari yas kunu ya. Yes, kuno. Mana khobarnya al buyutu? Dari mulai Yes, kuno. Yes, kunu kuno. Hal Kunu hal insano. insano ini ya. insan. Ini khobarnya al buyut. Khobar apa namanya ini? Khobar Jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'il. Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Ini. Nah, masih lumayan ya sampai nomor 10 kita selesaikan. Al muslimuna yatamassakuna bil Quran. Kaum muslimin itu yatamassaku. Yatamassaku itu artinya apa? Berpegang teguh. Berpegang teguh bil Qur'ani dengan Al Al-Quran. Al muslimuna jadi mubtada. tanda Ada yatamassakuna fiil Mudhari. fi'il mudhari. mudhari. Tanda rofaknya dengan Wawu. tanda rofa. Tanda rofaknya Rofah dengan non. non. Failnya mana? Wawu. Waw jamaah. Wawu jamaah. Hmm. Mana khobarnya apa? Bi huruf Jar. 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 Al-Qur'ani Majrur. majrur. Majrur bin harfi jar. Oke. Jadi khobar jar majrur ya. Khobarnya mana? Yatamassaku. Qur'annya bukan? Ya Ini tamasakun. yatamasakuna. Oh, oh bukan Tetap itu. bukan Bukan yang yang jar majrurnya, tapi yang fiil dan fa'ilnya yang jadi khobar. Nah, ini namanya khobar jumlah Fi'liyah. jumlah fiil. fi'il. Nomor 5, fil madrasati tulabun. Eh, kita belum bahas tadi ya, Khobar muqaddam ini Ustaz sebenarnya. khobar muqaddam. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dapat kalimat diawali dengan jar majrur, itu namanya khobar, tapi khobar yang didahulukan. Berarti setelahnya cari si mubtada. Berarti mubtadanya mubtada yang diakhirkan. Nah, ini mubtadanya ya, tulabun. Oke. Fil madrasati khobar apa namanya? Khobar, Jumlah. khobar muqaddam. Khobar enggak, maksudnya jenisnya. Jar majrur. Jar majrur. Jumlah. Sibel jumlah khobar muqaddam. Nah, sama ya. Nanti yang bisa jadi khobar muqaddam itu satu jar majrur, khobar yang didahulukan. Yang kedua nanti zorof plus mudhof ilaihi. Bisa jadi khobar muqaddam. Dua itu yang bisa jadi khobar muqaddam. Nah, kita ke nomor 6. Fatimah tuh Abu Hamaridun. Fatimah ayahnya sakit. Fatimah jadi Mubtada. dada. Mubtada. Abu Khabar. enggak. Karena belum sempurna kalimatnya. Fatimah ayahnya enggak sempurna kan? Masih mubtada kedua. Mubtada kedua. Nah, Abuha hanya kan mudhof ilaih. Maridun jadi apa? Khabar. Khobar dari Mubtada. Kedua. mubtada kedua. Nah, khobar dari mubtada pertama mana? Abuha. Abuha maridun. Abuha maridun ini ya. Ini namanya khobar Jumlah. jumlah Ismiyah. ismiyah. Nomor 7, amamal funduki zorof plus mudhof ilaih dia khobar muqaddam ya. Khobar. Sayyaratun ini mubtada muakhar. Mu'akhar. Berarti khobarnya dalam bentuk syibul jumlah zorof. Al mustashfa makanun lil mardo. Jadi rumah sakit itu tempat untuk orang yang sakit. Kalau kita i'rab al mustashfa Mubtada. mubtada. Makanun mubtada Mubtada kedua. kedua. Lil mardo jar majrurnya sepaket jadi
Jar majrur. Jar Fil majrur mardo. dari Jadi khobar. Jadi khobar dari khobarnya mubtada kedua. iya. Berarti khobar untuk mustasfa makanun lir Manun fil lil mardo. mardo. Fil mahkamati qadin. Nah, ini sama dengan nomor 5 ya. Ini. Jadi fil mahkamati di pengadilan itu ada kodi ya. Nah, sepaket dia jadi khobar muqaddam, qadin dia jadi mubtada muakhar. Terakhir, hadza min fadli rabbi. Ini yang sering kita ucapkan ketika kita dipuji orang lain. Hadza min fadli rabbi. Hadza jadi apa? Mubtada. Ada. Mubtada ya. Min fadli jar majrur. Jar Rabbi. majrur. Rabbinya Mu jadi mutada mutada muakhir. eh enggak, bukan mubtada muakhar. Karena mubtadanya sudah ada di Mutada tsani. enggak juga. Jadi apa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi Maf'ul. kan Mudhafun ilaih. Maf'ul bi. Enggak, dia jadi mudhof ilaih. ya. Mudhof ilaih dari fadli kan? Kan masih satu rangkaian. Min fadli rabbi, keutamaan Tuhan itu. Nah, ya-nya juga mudhof ilaih. Nah, khobarnya dalam bentuk jar majrurnya bisa kita katakan dari sini. Min fadli rabbi ini khobar dari haza yang di awal. Gitu. Oh, masih banyak. Nah, nanti sudah 24.5 ya. Khawatir kemalaman di tempat yang lain. Nanti mungkin nomor 11 kita lanjutkan di hari Jumat depannya. Untuk sekalian murojaah yang sebelum-sebelumnya. Nah, nanti bisa mulai dikerjakan sedikit demi sedikit. Biar nanti hari Jumat kita bisa langsung jawab sama-sama. Nah, ini banyak soal nih. Nah, nanti soal-soal ini insya Allah kita bahas di Jumat pekan depan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita tutup, kita sampai di nomor 11 ya. Insya Allah nanti kita bahas di pekan depan, di hari Jumat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar, memberikan kepahaman kepada kita, dan Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullah. Sa'bun jiddan gitu. Susah sekali. Nah, nanti bisa ditanyakan ya, yang misalnya masih bingung. Ini baru pertama ketemu khobar model begini. Mungkin agak susah. Ya, semoga Allah mudahkan ke depan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum ajmain. Baik. Sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya.